Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Kun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang jadi episode terakhir. Anime favorit gue di musim spring 2023 adalah Toni Kakukawai season kedua. Jadi ya di episode kemarin ya bisa bilang si siapa namanya? Si Tokiko ini benar-benar memberi banyak hal gitu kan, dan memang yang kalian tahu gitu kan bahwa memang ya itu Tsukasa itu ketika pertama kali bertemu dengan si Nasa itu kan memang dia ini kan sempat menghilang dan NASA sampai dibuat amnesia gitu kan, dan baru ketika 2 tahun atau time skip 2 tahun lamanya gitu kan akhirnya Tsukasa balik lagi untuk meyakinkan si NASA kalau dia ingin dinikahi. Nah makanya kita lihat apa momen selanjutnya gitu kan ketika Tsukasa sudah beruntung gitu kan bertemu dengan si NASA gitu kan, terus juga NASA juga nggak salah gitu kan memilih Tsukasa. Apakah ada momen Wolsom lainnya gitu kan setelah peninggalan atau mereka sudah saat camping? Dan ini udah kita menunggu berapa lagi, langsung nih ke episode terakhir dari Toni Kakukawai season kedua. Let's go. Menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode terakhir dari Toni Kakukawai season kedua. Let's go. Ya kita lihat apa ending yang cocok gitu kan untuk season ini. Ya semoga sih ada sesuatu hal yang diselipkan gitu kan, nilai hidup dengan bla bla sebagainya gitu kan, karena itu ini episode terakhir gitu kan, dan pasti akan jadi pemicu untuk nantinya bakal apakah lanjut season baru atau bakal stop di season ini gitu. Let's go. Oke, okay. Oke, okay. Oh, oke, okay. Oh, oh man, ini spillnya kejauhan sih. Oh, oh, waduh. Menit-menit awal udah cukup gue bisa mengerikan sih ya kan, karena ya itu Tokiko sempat pergi ke bulan gitu kan dan nemu batu itu gitu kan, dan akhirnya dibawa ke bumi gitu kan. Gue bilang ini cerita apa gitu. Spillnya kejauhan banget itu, sampai mikir gue gitu kan, tapi ya entah, mungkin bakal jauh sih di episode ini mungkin, atau perlu uh, season baru gitu kan, karena ya itu masalahnya Tsukasa tuh sus banget, nggak ada yang tahu kecuali orang yang baca manganya. Gue nggak tahu tuh. Oke, okay. Owari, ohatsu. Hujan, hujan, hujan ternyata. Kayak gue bilang, yang berisik ternyata hujan. Nah, iya. Hmm. Hmm. Gue pikir bakal nanya aneh-aneh gitu kan. Hmm. Iya. Kayak nyenyak banget ya. Loading ya kan. Alah tidur lagi lah.
Mm-mm. Mm. Mm-mm. Mm. Oh, gampang sekali ya. Sebenarnya kembang badak. Mudah sekali ya, waduh. Ada ya? Ada api yang begitu ya, multi toaster gitu. Jadi kebakarnya merata gitu. Lu bisa makar, ya. Oh enggak, api tetap begini deh. Gue pikir gini tadi. Api tetap. Hmm, hmm, oke. Hmm, hmm. Oke, nggak salah. Oh, dia nggak nolak. Saatnya, saatnya nge-spill. Hmm, iya. Tepat apa yang dikatakan Tokiko gitu. Seperti kumbang badak. Nyelekit sih. Nyelekit sih. Itu 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 sindiran yang cukup tajam itu. Gua harap gak jadi baper sih. Bener dong, iya apinya begini. Apinya begini. Gue pikir apinya gini tadi. Apinya begini bener. Ada ya pembangkang gitu ya. Mau balik rumah. Dan akhirnya ya foto. Mm, mm, mm. Semuanya ikut ya. Sampai Nakiri juga ikut. Hmm. Mm-mm. Iya, iyalah, pastilah, pastilah. Iya, nggak jadi, nggak jadi. Oke. Eh, balik. Hmm. Iya. Iya, yang di sana tuh kebakaran. Iya. Iya. Mm-mm. Oh iya. Mm-mm. Iya. Dan lebih privasi gitu kan. Baik kalau lu di tempatnya Kaname mulu kan pasti ada aja gangguannya gitu. Agak trendy. Iya, iya. Kaget sih.
Hmm, telat, telat, telat. Iya, baru sadar, telat, telat. Hmm, iya, harus, harus itu. Ah, harus itu. Yes. Kamu pindah? Loh, ya, masa begitu? Kupikir apa gitu kan? Ada drama apa lagi itu? That's right. That's right. Hmm, that's right. Ya, yeah. Bukan masalah itu, bukan masalah itu. Mm-mm. Cuman pindah doang. Mm-mm. Balik ke apartemen yang lama karena sempat kebakaran dan sudah dibuat baru. Mm-mm. 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 Niatnya jelek. Hmm. Iya, aku penasaran sih dalamnya ada apa gitu kan. Ada sesuatu yang baru gitu kan. Pasti ada gitu, cuman nggak tahu bentukannya gimana. Oke. Oke, mikir dulu, mikir dulu, mikir dulu. Oke. Oke. Nggak salah sih. Nggak salah sih. Iya. Iya, kaku banget. Kaku banget. Mm-mm. Itu. Iya. Iya, itu ada ilmunya tuh kalau kalau kalian pengen tahu. Mm-mm. Nah, iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Kalau lu orang yang lebih tinggi dari atas gitu kan. Mm-mm. Lalu coba ke orang lain. Kayaknya nggak penting nih.
Kalau cuma satu, oke. Oh kan nggak penting, nggak penting, nggak penting, nggak penting. Bergulit-gulit ya tuh. Kelamaan, iya. Oh marah, marah, marah. Ah, mulai deh. Ya itulah kalau kelamaan gitu. Nggak langsung gas gitu bang. Oke, ini apa lagi nih? Ini apa lagi nih? Kayak training sih. Kamu tak perlu hidup demi diriku. Oh damn. Ya. Mm-mm. Oke, udah bener-bener. Oh, wow, wow, gua no limit sih. Cito sih? Oh iya. Oh damn. Oh oke. Bikin shock, bikin shock, kaget gue juga. Orang mana udah orang tua kan jatuh gitu kan, gue pikir mati gitu. Ternyata iya udah tua maklum lah. Udah. Mm-mm. Hmm. Wis, jangan remehkan orang tua. Siap. Hmm. Apa jangan-jangan gara-gara megang batu tadi kan langsung jatuh gitu. Mungkin aja sih. Penting banget kayaknya. Iya, penting banget kayaknya. Suruh namatin gamenya ya. Mm-mm. Nggak, kayaknya gara-gara nyentuh batu sih. Jadi jatuh. Kayak penasaran. Apa yang pengen dikasih tahu gitu. Oke. Mm-mm. Oh, oh nyadar. Ya karena udah semakin tua sih kayaknya sih alasan itu doang. Mm-mm. Di atas langit masih ada langit. Hmm. Mm-mm. Oke. Mhm.
Gak jadi, kayaknya nggak jadi deh. Kayaknya nggak jadi deh. Kayaknya nggak jadi deh. Kayaknya nggak jadi deh. Nggak bakal dikasih tahu deh. Kayaknya. Nggak jadi ya. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke. Hmm. Oke, berarti nggak ada alasan soal batunya itu. Nah itu, itu. Berarti nggak mau di-spill jauh ya. Oh, oke. Oke, mukanya itu berubah langsung. Penting banget nih. Mm-mm. Kenapa nggak jalan-jalan? Iya, pasti. Rahasia. Nah iya, rahasia kan. Hmm. Hmm. Momen. This is moment. Iya. Iya. Paling ngomong kalau gua harus lebih menjaga. Iya, itu sih sebenarnya. Itu yang mau dikasih tahu sebenarnya gitu. Nggak yang nggak hal-hal yang tadi yang sebenarnya nggak perlu dikasih tahu. Jangan soal batu ya kan. Itu jangan dikasih tahu, bahaya soalnya. Habis? Oke. Ya kan episode terakhir ya kan. Jadi di bulan summer atau lebih tepatnya di bulan Juli gitu kan. Nanti ada lanjutannya tapi bukan bukan dari series ini gitu. Jadi memang eh, bisa dibilang ya time skip 2 tahun yang tidak diceritakan di animenya. Nah, itu nanti bakal ceritain apa yang dilakukan NASA di sekolah gitu. Itu nanti bakal di spill sih. Jadi jatuhnya bukan season 3 tapi lebih ke episode biasa gitu. Nah, taruh ini takutnya di ending ada something gitu kan. Gue penasaran sih, gue tungguin. Mm-mm. Takutnya ada momen itu atau gimana, gue takutnya sih ada yang scene-scene. Oh nggak ada kayaknya sih, ya nggak ada. Ya nggak ada, nggak ada, ya nggak ada, ya nggak ada. Oke, jadi ya
Oke, jadi di episode kali ini ya kan, bisa dibilang ya si Tokiko gitu kan ingin memberitahu sebenarnya sih bahwa asal muasal ya dibilang Tsukasa gitu kan, yang dimana di awal-awal itu dia ini pergi ke bulan dengan roket ya kan, dan itu benar-benar susah banget men. Jadi kayak sesuatu hal yang kita tuh penonton tuh kayak ingin tahu apa, cari tahu sendiri gitu, apa sih ini maksud Tokiko ini gitu. Nah berarti ada kesimpulan ya kan, yang terjadi di season ini adalah yang Tsukasa itu bukan manusia biasa. Jadi bisa dibilang ya Tsukasa itu manusia bulan lah gitulah, kalau logikanya seperti itu kan. Karena dari kemarin atau lebih tepatnya dari episode pokoknya saat ada Tokiko lah, episode 9 sampai episode ini gitu kan, itu benar-benar udah mulai kelihatan misterinya gitu kan. Tapi itu belum yang terlalu dibarbar atau belum yang terlalu dijelasin secara detail gitu, enggak gitu. Karena gue juga nggak punya bayangan dan gue nggak tahu manganya seperti apa gitu. Tapi yang jelas ini makin apa ya, makin greget lah gitu kan. Emang harus nonton season 3-nya gitu kan kalau memang ada gitu kan, untuk diceritain kira-kira apa benar gitu kan si Tsukasa ini adalah makhluk bulan lah gitu, yang dimana bukan seperti manusia pada umumnya gitu. Jadi makanya gue cukup mengerti lah gitu, gue cukup mengerti apa yang dimaksud gitu. Dan maksud tadi Tsukasa bilang 2 tahun lamanya itu gue udah nggak bisa bersama lagi dengan nenek Tokiko karena gue udah menemukan penggantinya gitu kan, yaitu adalah si Nasa gitu kan, yang nantinya bakal selalu menjaga dia selamanya gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin pertemuannya itu, atau bisa dibilang ya pertemuan pada saat Tokiko dengan Tsukasa itu cukup jauh gitu. Jadi mungkin aja jadi kayak kan lo lihat sendirilah gitu kan ya kan, lo lihat sendiri tadi si Tsukasa tuh gede banget gitu kan, Tsukasa kecil banget gitu kan, terus sedangkan si Tokiko gede gitu kan. Tadi yang kalau lihat di di opening, di scene opening dan sebagainya gitu kan, itu justru keadaannya sekarang jadi kebalik gitu kan. Jadi rambutnya Tsukasa memerah lagi ya kan, sedangkan si Tokiko udah makin menua gitu kan, dan rambutnya udah abu-abu gitu. Jadi kayak kebalik gitu loh. Tadi ada scene momen juga di mana Tokiko terlihat masih muda gitu loh, dengan rambut putihnya. Nah berarti kan di sini kan ada hal yang ganjal gitu kan, dalam artian mungkin aja gitu kan, karena Tsukasa ini adalah makhluk bulan jadi panjang umur. Jadi sesuatu hal yang perbedaan umur lah gitu, umur manusia di bumi sama umur manusia di bulan itu nggak sama, mungkin seperti itu. Cuman ya itu sih yang biasanya gue temuin itu kan cerita-cerita mitologi itu kan, kayak witch gitu kan, penyihir, atau mungkin kayak elf ya kan, atau apalah gitu loh. Gue percaya gitu loh kalau misalkan memang di dalam dunia isekai atau dunia fantasi gitu kan, kayak contohnya kayak Emilia gitu kan, hidupnya kan udah 130 tahun gitu kan, atau mungkin siapa gitu kan yang udah 1000 tahun gitu kan. Nah pertanyaan gue, berapa umur sekarang? Nah itu, jadi nggak ada yang tahu kan, jadi bisa aja lebih dari 100 tahun gitu kan, dan dia tetap abadi, dan dia bener-bener nunjukin dirinya tuh tetap awet. Jadi bener-bener yang dia tuh bisa ini lagi bisa muda lagi lah gitu. Nah berarti kan ada yang ganjal di sini kan, harusnya Tsukasa tuh sudah tua gitu, tapi dia akhirnya muda lagi. Dan pertanyaannya, kira-kira apa yang bisa membuat dia tuh muda lagi gitu kan. Itu aja sih. Jadi pas ketemu Tokiko tuh dia sudah tua dia tuh udah, rambut itu udah abu-abu gitu kan. Nah jadi apa gitu loh, apakah timelinenya itu memang seharusnya Tsukasa sudah tua dan Eri bisa muda lagi, atau memang Tsukasa tuh sebenarnya tuh dari awal memang sudah tua, maksudnya gini, dalam artian apakah memang Tsukasa tuh emang dari lahir lah ibaratnya, dari lahir itu emang memang rambutnya seperti itu ya kan, terus abis itu pas saat ini gitu kan, dan akhirnya
dia memperpanjang umurnya gitu kan, dan akhirnya balik lagi, ya gue nggak tahu gitu. Itu masih misteri men, gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas kalau misalkan ada pertanda nanti season 3-nya, gue berharap juga gue bisa nahan sih untuk tidak lihat manganya gitu, biar gue jadi dapat experience nanti ketika nonton season 3-nya gitu. Itu jadi gue, dan benar-benar sajian yang cukup baik. Apakah ini romance terbaik versi gue? Ya gue nggak tahu, karena gue belum nonton romance lainnya gitu kan, karena kan masih ada yang Madakun 1 episode lagi, terus juga ada Otoran Ginga ya kan 1 episode lagi, terus juga ada Kimi no Isomiya juga 1 episode lagi, 2 episode lagi ya kan. Jadi makanya ini masih cukup banyak yang kita tonton gitu kan. Tapi gue bisa pastiin kalau ini anime pasti di atas 8, karena emang bener-bener gue enjoy banget. Mungkin ada bukan orang yang fans Tonikawa atau gimana, tapi yang jelas gue bener enjoy banget untuk season 2 ini. Ya walaupun emang tidak, ya mungkin ya menurut gue ya emang season satunya kan banger banget gitu kan, dan season 2 tuh kayak akhirnya mereka tuh punya teman lain gitu loh, akhirnya punya dikenalin karakter yang lain gitu. Jadi fokusnya itu di season 1 itu cuma nge-building hubungan mereka gitu. Nah di season 2 ini lebih rame karena ada teman-teman yang baru ya kan, terus juga ada misteri yang diselipkan gitu kan. Jadi makanya gue rasa season 2 ini lebih kelihatan mewah aja gitu. Itu sih, ya itu aja. Thank you banget buat teman-teman yang sudah subscribe karena Tonikawa, dan thank you banget kalau misalnya teman-teman sudah ngikutin dari episode 1 sampai episode 12. Ya gue berharap semoga ada season 3-nya sih seperti itu. Dan yang pasti jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime musim summer apa yang kalian itu gue bahas. Dan pasti jangan lupa like, suka kalau suka tinggal dislike saja, dan juga notifikasi agar lo tidak ketinggalan video gue. Dan sampai jumpa lagi di musim summer 2023.